Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Victoria Fitrianti. NIM saya 202105130. Saya dari Prodi Administrasi Publik. Di sini saya akan membahas kasus perkembangan stunting yang ada di Surabaya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai stunting. Stunting ialah penyakit yang disebabkan oleh kurangnya gizi yang mengakibatkan penghambatan perkembangan pada balita tersebut yang berujung memiliki postur yang lebih pendek atau lebih kecil dari postur normal lainnya. Dan saat ini Surabaya ialah merupakan salah satu kota yang terbesar di Indonesia. Hal ini tidak menutup kemungkinan menyebabkan Surabaya memiliki kasus stunting yang tinggi. Terbukti pada tahun 2018 di kota Surabaya, kasus stunting mencapai 32,81%. Anak yang memiliki gizi rendah atau gizi buruk. Dan hal ini membuat WHO merasa resah karena umumnya kasus rendah itu 20%, sedangkan ini melebihi kapasitas. Kemudian saya akan menyajikan data perkembangan stunting pada tahun 2020 sampai 2022 saat ini. Di sini tercatat pada 2020 kasus stunting berjumlah 5.727, sedangkan pada 2021 kasus stunting berjumlah 1.785, dan pada tahun ini atau tahun 2022 jumlah kasus stunting ialah 1.657. Hal ini memberikan kabar baik karena kasus tersebut memiliki penurunan yang sangat drastis. Tetapi tidak bisa dipungkiri bahwa kasus ini masih belum bisa diselesaikan. Hal ini menjadi keresahan sendiri bagi pemerintah Kota Surabaya. Hal ini tentunya membutuhkan alternatif bagi kasus perkembangan stunting yang ada di Surabaya, karena dampak dari stunting dapat menyebabkan bayi atau balita tersebut mudah terserang penyakit seperti penyakit diabetes, kanker, dan obesitas. Oleh karena itu, kita dapat melakukan pencegahan dini, yaitu dengan mengonsumsi zat besi dan protein yang cukup pada ibu hamil dan memberikan ASI yang tepat pada balita tersebut. Selain itu, kita juga dapat memberikan ASI selama 6 bulan. Dan kita juga dapat mengajak balita tersebut melakukan aktivitas fisik, dan masih banyak aktivitas yang dapat kita lakukan untuk menyembuhkan penyakit stunting. Di sini saya menggunakan metode alternatif analisis hasil evaluasi, di mana analisis ini memiliki pengertian tersendiri, yaitu membandingkan kebijakan terdahulu dan pada saat ini. Seperti yang dilakukan oleh pemerintah Kota Surabaya pada tahun 2020 dan tahun 2022. Melihat kasus stunting pada tahun tersebut, pasti pemerintah Kota Surabaya melakukan kebijakan yang berbeda dari tahun ke tahun. Seperti pada tahun 2020, pemerintah Kota Surabaya mengadakan gerakan 1000 hari pada ibu hamil yang bertujuan untuk mencegah terjadinya stunting pada balita. Maksud dari gerakan 1000 hari ini ialah terhitung dari 270 hari pertama dan 730 hari pertama kelahiran bayi. Pada hari tersebut atau angka tersebut merupakan angka-angka yang rawan dan sensitif untuk bayi terkena penyakit atau gangguan stunting ini. Hal tersebut dilakukan pemerintah untuk mencegah terjadinya stunting pada tahun tersebut. Sedangkan tahun 2022 pemerintah memiliki kebijakan yang berbeda, yaitu dengan menggelar lomba gebiar menuju Surabaya Emas yang dihadiri oleh balita yang beresiko stunting yang diikuti oleh 157 kelurahan se-Surabaya. Hal ini
Tentunya juga diharapkan agar kasus stunting di Surabaya bisa menjadi nol. Cukup sekian penjelasan mengenai perkembangan kasus stunting yang ada di Surabaya. Kurang lebihnya saya memohon maaf apabila ada pengucapan kata yang salah atau kata yang tidak baku. Mohon dimaafkan sebesar-besarnya. Di sini saya berharap kasus stunting yang terjadi di Surabaya mengalami penurunan drastis atau bahkan kasusnya bisa menjadi 0% dan penanganan yang dilakukan oleh pemerintah Kota Surabaya bisa berhasil untuk menangani kasus stunting tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.